Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Elminjani Lele, NIM 2022511040, kelas B, Prodi Pendidikan Sosiologi, mata kuliah Pendidikan Multikultural. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan multikultural. Nah, di sini teori pendidikan multikultural merupakan suatu kepercayaan dan penjelasan tentang pengakuan dan penilaian akan keberagamaan budaya dan etnis yang bertujuan mengubah struktur pendidikan agar para siswa yang berasal dari etnis, ras, dan kultur yang berbeda, laki-laki maupun perempuan, atau siswa yang berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi akademik sekolah. Nah, yang dimaksud di sini yaitu kita sebagai mahasiswa pasti berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Contohnya ada yang agama Kristen Protestan, ada yang agama Katolik, dan ada yang agama Muslim, dan berbagai macam suku bangsa. Nah, di sini yang dimaksud yaitu bagaimana kita mampu untuk saling menerima tanpa kita membedakan dia berasal dari agama mana, berasal dari suku mana, berasal dari bangsa mana. Nah, di dalam lingkungan yang berbeda ini, kita pendidikan multikultural ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan saling menghormati antara satu sama dengan yang lain tanpa ada permusuhan. Nah, bagaimana cara untuk kita saling menghargai, saling menghormati? Nah, dengan adanya kita saling menolong, saling ada rasa peduli terhadap saudara kita, walaupun bukan hanya saudara kandung sendiri, tanpa kita membedakan kecil atau besarnya seseorang. Kalau kita sebagai mahasiswa ada rasa peduli, rasa empati, atau rasa kebersamaan, berarti terciptanya rasa persaudaraan kita. Di dalam pergaulan ini kita diajarkan untuk tidak saling bermusuhan. Kita saling menjaga sikap kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Nah, di dalam pergaulan ini pasti tidak selamanya harus tidak ada permusuhan atau perselisihan, pasti ada lewat perkataan kita atau tutur kata kita, perbuatan kita atau kelakuan kita yang tidak disenangi oleh sesama kita. Di sini ada beberapa teori menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Jean Piaget, menjelaskan bahwa setiap individu tidak hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan, namun harus memiliki rasa empati untuk mencegah prasangka dan sikap yang tidak baik. Empati merupakan sikap peduli kita terhadap orang lain. Itu teori yang itu menurut Jean Piaget. Dan teori yang kedua menurut James menjelaskan bukanlah tentang mengajarkan apa yang dipikirkan, namun mengajarkan bagaimana cara berpikir. Adanya hal tersebut, siswa diharapkan menjadi pemikir kritis dengan berlatar belakang keterampilan dan pengetahuan. Dan yang ketiga, menurut Grant, hampir
menjelaskan bahwa pendidikan multikultural ini hampir di semua negara memiliki kondisi. Satu hal yang perlu dicatat untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural harus berinteraksi, berjuang, dan bekerja sama antara budaya. Pendidikan multikultural secara operasional merupakan program pendidikan yang menyediakan sumber belajar dan pembelajar sesuai kebutuhan akademis maupun sosial anak didik. Pendidikan multikultural yang dimaksud ini sebagai tanggapan dari perkembangan keberagamaan hak setiap kelompok yang mana dikembangkan dari berbagai pandangan, prestasi, sejarah, dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa. Oke, mungkin itu teori-teori menurut para ahli. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan teori-teori tentang pendidikan multikultural maupun penerapan pendidikan multikultural oleh beberapa tokoh di atas, dapat disederhanakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan pola pikir manusia untuk lebih menghargai dan menghormati keberagamaan yang ada melalui pengajaran dan pelatihan agar tumbuh sikap saling toleransi serta menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia dari manapun datangnya dan budaya apapun, yaitu rasa toleransi dan rasa empati kita, seperti yang saya jelaskan dari awalnya, rasa toleransi atau rasa empati kita. Nah, mungkin demikian penjelasan saya mengenai teori-teori pendidikan multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.